Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari, kami Majelis Gereja Kristen Jawa Kanaan mengucapkan selamat datang kepada warga gereja yang beribadah baik di gereja maupun di rumah. Kiranya kasih Kristus senantiasa mempersatukan kita. Jika ada warga gereja yang memiliki kepentingan khusus dengan majelis, dapat menghubungi majelis via telepon atau WhatsApp setelah ibadah selesai. Pokok-pokok warta Gereja Kristen Jawa Kanaan, Minggu 13 Maret tahun 2022. Yang pertama, katekisasi baptis dewasa dan sidi. Katekisasi kelas baru untuk persiapan baptis dewasa dan sidi periode tahun 2022 akan dimulai pada hari Kamis 10 Maret 2022 pukul 17 waktu Indonesia Barat melalui Zoom. Bagi warga gereja yang ingin mengikuti katekisasi tersebut, diharapkan dapat mengisi formulir yang terdapat pada buku pedoman dan prosedur pelayanan GKJ Kanaan. Untuk keterangan lebih lanjut, dapat menghubungi kantor sekretariat GKJ Kanaan. Dan dengan demikian informasi ini disampaikan agar seluruh warga gereja memaklumi dan dapat melaksanakan dengan baik. Terima kasih. Adapun nama-nama yang sudah mengembalikan formulir dapat dilihat dalam warta Kanaan hari ini. Kedua, Panitia Paskah tahun 2022. Aksi puasa, kami mengajak seluruh warga GKJ Kanaan untuk menghayati masa Paskah melalui aksi puasa mulai dari Minggu Prapaskah 1 dan sampai Minggu Paskah 17 April tahun 2022. Aksi puasa dapat dikumpulkan ke dalam amplop coklat yang sudah diberikan, lalu diserahkan ke majelis wilayah atau dapat ditransfer ke BCA dengan nomor rekening 6030510991 atas nama Purwadi. Rangkaian ibadah dan kegiatan Paskah GKJ Kanaan 2022 dengan tema Kemenangan untuk Kehidupan diambil dari Lukas 24 ayat 5. Dapat dilihat dalam warta Kanaan hari ini. Lomba menghias telur. Untuk memeriahkan masa Paskah akan diadakan lomba menghias telur bersama keluarga. Berikut persyaratannya dapat dilihat dalam warta Kanaan hari ini. Ketiga, GKJ Kanaan telah memiliki QRIS. Diinformasikan kepada warga gereja bahwa GKJ Kanaan sudah mempunyai aplikasi QRIS yang dapat dipakai sebagai sarana dalam memberikan persembahan, baik melalui OVO, GoPay, Dana, Shopee, link QRIS dari masing-masing bank. Keempat, pernikahan. Bila tidak ada halangan yang sah dari jemaat, akan dilangsungkan penugahan nikah dan pemberkatan perkawinan sebagai berikut, yaitu Saudara Obed Mardika, putra dari keluarga Ibu Jumiati Sukadi, wilayah Larsel, dengan Saudari Bernardine Destiani yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 19 Maret tahun 2022, waktu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Tempat di Remaja Kuring BSD. Mohon dukungan doa dari jemaat dalam kebaktian pernikahan tersebut. Kelima, pengkhotbah. Ibadah hari ini akan dilayankan oleh Pendeta Rudi Arianto dari GKJ Ebenezer. Shalom. Umat yang dikasihi Tuhan,
Saat ini kita memasuki Minggu Prapaskah 2. Marilah kita datang kepada Tuhan sambil bersorak-sorai, memuji namanya seperti tertulis dalam Mazmur 98 ayat 4. Bersorak-soralah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah, bersorak-sorailah dan bermazmurlah. Ibadah Minggu Prapaskah kedua ini berlangsung dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit, bumi, dan segala isinya, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Kasih karunia, damai sejahtera, dan cinta kasih Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus beserta saudara. Beserta dengan saudara juga. Umat dipersilahkan untuk duduk. Saudara-saudari, ibu bapak yang terkasih dalam Kristus, seringkali kita melakukan akan janji Allah di dalam setiap kehidupan kita. Kita sering mengandalkan kemampuan kita sendiri tanpa melibatkan Allah dalam setiap pergumulan yang kita hadapi. Untuk itu marilah dengan kerendahan hati kita datang ke hadiratnya yang kudus untuk mohon pengampunan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau mengenal kami lebih dari siapapun. Bahkan Engkau mengetahui setiap pikiran kami. Engkau menganggap kami sebagai biji matamu yang sangat berharga. Tetapi justru kami seringkali lalai dan lari dari perintah-Mu. Kami seringkali mengikuti nafsu duniawi kami sehingga jauh dari kasih penyertaan-Mu. Banyak perbuatan yang menyimpang dari jalan-Mu yang benar. Seringkali kami lupakan janji kasih-Mu. Kami merasa mampu dan kuat untuk menjalani hidup tanpa penyertaan-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami mohon pengampunan-Mu, baik dalam pikiran kami, perkataan maupun perbuatan kami. Kiranya Engkau menunjukkan kepada kami kasih pengampunan dan melepaskan kami dari belenggu dosa yang mengikat kami.
Bawalah kami lebih dekat kepadamu ya Tuhan. Di dalam Kristus kami memohon. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kasih kita mendapatkan kasih pengampunan dari Tuhan Yesus Kristus. Berita anugerah pada saat ini diambil dari surat Petrus yang pertama, atau 1 Petrus pasal yang ketiga, ayat 9. 1 Petrus 3 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita naikkan pujian Aku Milikmu, Yesus Tuhanku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kini tiba saatnya bagi kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita persiapkan Alkitab kita. Kita akan
membaca firman Tuhan dari Lukas pasal yang ke-13. Lukas pasalnya yang ke-13 ayat 31 sampai 35. Lukas 13 ayat 31 sampai 35. Sebelum kita mulai membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, mari Bapak Ibu dan Saudara kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Bapa di dalam surga, bahwasannya kasih-Mu nyata di dalam kehidupan kami. Sampai saat ini Tuhan masih menuntun, menopang kehidupan kami. Tuhan tidak pernah membiarkan kami tergeletak, tetapi dengan tangan-Mu yang kuat dan penuh kuasa itu, Engkau senantiasa memberi pertolongan. Oleh sebab itulah ketika firman Tuhan hendak ditaburkan kepada kami, hendak diperdengarkan kepada kami, hati kami diliputi dengan sukacita. Kami berharap bahwa firman Tuhan itu menjadi kekuatan bagi setiap kami di dalam menjalani hari-hari yang penuh dengan tantangan pada saat ini. Bapa di dalam surga, mari hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini Tuhan urapi, sehingga apapun yang keluar dari mulut dan bibirnya sudah Ia persiapkan dengan bimbingan dan tuntunan Roh Kudus. Boleh Ia sampaikan dengan baik kepada jemaat Tuhan, dan jemaat diberi kemampuan bukan hanya untuk memahami tetapi juga untuk melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan keseharian mereka. Kami sedia untuk mendengar firman-Mu ya Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus yang adalah firman yang sejati itu, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu dan Saudara kita membaca Lukas pasalnya ke-13 ayat 31 sampai 35. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul perikop ini, Yesus harus mati di Yerusalem dan keluhan terhadap Yerusalem. Saya akan bacakan untuk kita sekalian, demikian firman Tuhan. Pada waktu itu datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, "Pergilah, tinggalkanlah tempat ini, karena Herodes hendak membunuh engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu, aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan besok, dan pada hari yang ketiga aku akan selesai. Tetapi hari ini dan besok dan lusa, aku harus meneruskan perjalananku, sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Sesungguhnya rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Tetapi aku berkata kepadamu, kamu tidak akan melihat aku lagi, hingga pada saat kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan." Demikian Bapak Ibu dan Saudara sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Hosiana. Apa kabar Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian? Puji Tuhan, jawabannya baik. Saya berharap Bapak Ibu dan saudara-saudara di dalam keadaan sehat, sukacita, damai sejahtera, dan tentu saja masih semangat di dalam menjalani hari-hari kita meskipun kita belum lepas dari masa pandemi. Nah Bapak Ibu dan saudara-saudara, berkenaan dengan pertanyaan saya tadi, apa kabar di dalam budaya kita, Bapak Ibu, itu nampaknya menjadi semacam template atau menjadi semacam cetakan yang sudah disepakati bersama
bahwa ketika kita hendak bertemu dengan orang atau kita bertemu dengan orang, maka pertanyaan yang kita tanyakan adalah apa kabar? Dan celakanya Bapak Ibu dan Saudara sudah ada template jawabannya juga. Jawabannya adalah baik atau baik-baik saja. Nah Bapak Ibu dan Saudara, kenapa saya katakan celakanya? Karena ini merupakan bentuk dari kesopanan. Jadi bukan sungguh-sungguh yang mau kita nyatakan kepada orang yang menanyakan kepada kita apa kabar kita. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, meskipun kita sedang berada di dalam pergumulan, meskipun kita sedang mengalami kesialan, meskipun kita sedang sakit, meskipun kita sedang mengalami kebangkrutan, kalau pertanyaannya apa kabar, maka kita pasti akan menjawabnya baik-baik saja. Itu saya katakan celaka tadi Bapak Ibu dan Saudara, karena memang itulah yang terjadi. Apapun situasinya, ketika orang bertanya kepada orang Indonesia apa kabar, pasti dijawab baik-baik saja. Nah Bapak Ibu dan Saudara, kalau kita mau jujur, ini jujur ya, sesungguh-sungguhnya jujur, menjawab pertanyaan apa kabar di masa pandemi sekarang ini, tentu jawabannya tidak baik. Tidak ada yang menjawab baik Bapak Ibu. Karena situasi kita memang sedang kacau balau. Selama 2 tahun lebih kita mengalami pukulan yang luar biasa akibat pandemi COVID ini. Bukan hanya kesehatan, tetapi juga bisnis, banyak hal yang lain. Banyak orang kehilangan pekerjaan, banyak orang kehilangan penghasilan, banyak orang kehilangan orang yang mereka kasihi, dan itu tidak pernah menjadi kabar baik. Jadi kalau ditanya, apakah kabar Anda sekarang baik? Belum. Meskipun di beberapa media massa diberitakan bahwa sebentar lagi pandemi akan berubah menjadi endemi. Artinya kita sudah mengambil keputusan untuk berdamai dengan COVID. Kita akan hidup bersama dengan COVID, apapun yang terjadi kita maju terus. Tetapi Bapak Ibu dan Saudara, dampak yang diakibatkan oleh COVID itu baru akan pulih mungkin beberapa tahun ke depan. Nah Bapak Ibu dan Saudara, setiap kita dalam kondisi semacam ini tentu merasa takut, merasa khawatir, dan itu manusiawi. Apalagi kita belum tahu apa yang ada di depan kita. Seakan-akan semua blur, seakan-akan semua tidak nampak. Setiap orang pasti merasakannya. Tetapi Bapak Ibu dan Saudara, bagi orang percaya mestinya sikap kita berbeda ya dengan orang yang lain yang tidak mengenal Yesus Kristus. Mengapa demikian? Karena bagi kita di dalam Yesus Kristus selalu ada pengharapan, selalu ada kekuatan. Itulah yang membedakan kita dengan orang lain. Nanti akan kita bahas berikutnya. Nah Bapak Ibu dan Saudara, mari kita kembali kepada bacaan kita. Bacaan kita ini bersettingkan perjalanan Yesus ke Yerusalem. Di dalam perjalanan itu Yesus bertemu dengan banyak orang dan kemudian mengajar dan menyembuhkan banyak orang sakit. Dan di dalam perjalanan itu Yesus banyak kali mengkritisi kaum Farisi. Kalau Bapak Ibu ingat ya, kemarin Rabu Abu kita berbicara tentang orang Farisi yang beribadahnya itu munafik, begitu kan? Munafik itu artinya apa? Apa yang tampak di depan itu berbeda dengan apa yang ada di dalam hati. Misalnya ketika kita berdoa, ternyata doa itu supaya kita dilihat hebat oleh orang. Ketika kita berpuasa, kita berlesu-lesu supaya kelihatan, supaya wah ini orang sedang berpuasa hebat ya. Dia ini rohani, dia ini mengikuti kehendak Allah. Sehingga kemudian mendapatkan pujian. Dan untuk orang-orang semacam itu Tuhan Yesus katakan mereka sudah mendapatkan upahnya. Apa artinya? Ya upahnya ya apa? Puji-pujian sia-sia itu. Bukan puji-pujian dari Tuhan begitu ya. Nah, orang-orang Farisi dinilai oleh Yesus hanya pandai menampilkan ritual mereka. Sedangkan spiritualitas mereka kosong. Mereka tidak memiliki kedekatan dengan Tuhan sehingga lebih nampak bahwa mereka ini mengasihi hukum daripada mengasihi Allah. Lebih takut kepada hukum daripada menghormati Allah. Dan ini sebuah ironi bagi Yesus. Apalagi orang-orang ini adalah orang-orang yang mempelajari hukum
Allah, bukan orang sembarangan, orang yang dari kecil dikhususkan untuk belajar tentang Allah. Nah, sebuah kejutan Bapak Ibu dan Saudara, kalau orang-orang yang dikritik oleh Yesus, yang harusnya merasa benci kepada Yesus, justru menyampaikan warning kepada Yesus. Yesus, hati-hati, Herodes sedang berencana untuk membunuhmu. Nah, kalau Bapak Ibu meneliti di dalam tafsiran, itu tafsiran pun terbagi menjadi dua, terbelah menjadi dua. Ada yang berpikiran bahwa, oh ini orang Farisi ini memang sengaja ingin menyingkirkan Yesus, karena selama ini kehadiran Yesus itu sudah merebut perhatian orang banyak dari mereka. Jadi selama ini perhatian orang banyak itu tertuju kepada orang Farisi, tetapi karena ada Yesus, kemudian orang Farisi nggak laku lagi begitu ya. Orang datang kepada Yesus, minta diajari, minta dijamah, disembuhkan dan lain sebagainya. Maka ya isu ini kemudian dipakai oleh orang Farisi untuk mengusir Yesus. Sudah Yesus, kamu menyingkir dulu deh. Kamu jauh-jauh dari sini deh. Kamu jangan dekat-dekat kepada kami. Supaya apa? Supaya seakan-akan di hadapan orang banyak, orang Farisi ini adalah orang yang baik, yang berusaha menolong Yesus dan menyelamatkan Yesus. Tetapi di sisi yang lain ada juga tafsiran yang mengatakan bahwa inilah cerminan bahwa Farisi sendiri terbelah menjadi dua. Ada Farisi-Farisi yang memang membenci Yesus secara luar biasa, tetapi ada juga Farisi-Farisi yang menghormati Yesus, percaya kepada ajaran Yesus dan mengimani ajaran Yesus. Ya, salah satu diantaranya Nikodemus ya, Bapak Ibu dan Saudara, kita mengenal siapa Nikodemus. Dia adalah seorang petinggi Farisi, dia datang malam-malam. Kenapa kok malam-malam? Karena dia tidak mau menyandung teman-temannya. Mosok pimpinan datang menemui Yesus, gimana nih, kroco-kroconya ikut semua dong gitu ya. Malam-malam dia datang kepada Yesus, kemudian dia minta diajar oleh Yesus, bagaimana caranya supaya aku diselamatkan. Dan Yesus mengatakan pada waktu itu, kamu harus dilahirkan kembali, Nikodemus. Nikodemus kebingungan ya, bagaimana, saya sudah tua ini, sudah jenggotan kok, harus dilahirkan lagi, apakah saya harus masuk lagi ke rahim ibu saya gitu. Nah, ini gambaran Bapak Ibu dan Saudara bahwa ada juga orang-orang Farisi yang menghormati Yesus dan mengikuti ajaran Yesus. Apa yang disampaikan oleh orang Farisi ini sangat mengerikan, yaitu rencana Herodes untuk membunuh Yesus. Tetapi tampaknya Yesus tidak bergeming. Yesus sudah bulat tekadnya untuk tetap masuk ke Yerusalem. Padahal Yesus tahu bahwa di Yerusalem dia akan mengalami berbagai macam penderitaan. Di sanalah penderitaannya akan dimulai, dan di sanalah bahkan nyawanya akan dicabut untuk menebus dosa manusia. Tetapi nampaknya Yesus sudah bulat keputusannya. Oleh sebab itu tadi dikatakan, harus aku melanjutkan perjalananku ke Yerusalem. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada banyak aspek yang dapat kita soroti dalam bacaan yang begitu singkat ini. Ini bacaan yang unik sekali, dan kalau kita mau sorot dari berbagai macam sisi dan perspektif, maka kita akan menemukan banyak refleksi. Tetapi pada saat ini saya mengajak kita untuk merenungkan 3 hal saja berkaitan dengan tema kita pada minggu hari ini. Apa tema kita, Bapak Ibu dan Saudara? Janji Allah ya. Jadi bagaimana Allah itu berjanji kepada kita, orang percaya, untuk menguatkan hidup kita. Apa 3 hal itu? Yang pertama, Bapak Ibu dan Saudara, saya ingin menggarisbawahi, ingin mencermati jawaban Yesus kepada orang Farisi yang mengandung kata harus. Aku harus tetap ke Yerusalem. Aku harus tetap pergi. Meskipun situasi dan kondisi yang dihadapi oleh Yesus ini sebetulnya mengancam. Ini menggambarkan ketetapan hati bahwa the show must go on. Apapun yang terjadi, rencana yang sudah dibuat itu harus tetap berjalan. Dan Bapak Ibu dan Saudara, sebetulnya ini juga yang mau dikatakan Yesus kepada kita. Setiap orang percaya, setiap orang Kristen, apapun yang dihadapi, the show must go on. Hidup harus terus berlanjut, apapun situasinya.
Kita boleh menghadapi pergumulan seberat apapun, tetapi itu bukan akhir hidup kita. Karena di dalam Tuhan Yesus selalu ada solusi bagi setiap persoalan hidup kita. Oleh sebab itu kalau ada orang kemudian berpikir untuk mengakhiri hidupnya, ini nggak Kristen banget, Bapak Ibu dan saudara-saudara, ya. Jadi kalau aduh saya sudah deh, kayaknya sudah game over nih hidup saya. Tidak ada game over. Ini Yesus katakan sendiri. Meskipun kematian ada di depan kita, the show must go on. Hidup harus terus berjalan. Selama masih ada tarikan nafas karunia Tuhan, maka Tuhan masih menugasi kita untuk melakukan kehendak-Nya. Oleh sebab itu Rasul Paulus mengatakan bahwa kematian adalah keuntungan, tetapi kalau dia diberi kehidupan, itu artinya dia memberi buah. Bapak, Ibu, dan saudara, saya pernah berkenalan dengan seorang jemaat yang luar biasa. Ini kesaksian ya, saya sampaikan kepada Bapak, Ibu, dan saudara. Hidupnya divonis dokter tinggal beberapa bulan karena dia menderita penyakit terminal. Kalau vonis kematian sudah datang kepada kita, bagaimana respon kita? Biasanya orang akan, aduh kenapa Tuhan? Aduh saya sudah nggak nafsu lagi melakukan apa-apa, saya sudah tidak doyan makan lagi, saya sudah tidak pengen kemana-mana lagi, sudahlah, akhirnya hidup dilewati hanya dengan melamun, kemudian menyesali diri, kemudian mengasihani diri sendiri. Tidak demikian dengan orang ini, Bapak, Ibu, dan saudara. Orang ini meskipun dia divonis oleh dokter beberapa bulan lagi hidupnya, tetapi ia justru lebih produktif dari sebelumnya, menghasilkan berbagai macam karya tulisan. Dan karya tulisan itu ia sebarkan kemana-mana. Sebanyak mungkin orang membaca, ia semakin puas. Ia ingin memberitakan tentang Tuhan. Dan persis yang dikatakan oleh Rasul Paulus, itu juga yang menjadi semboyannya. Bahwa mati adalah keuntungan, saya gak takut mati. Tetapi kalau saya masih diberi hidup sekarang, itu artinya Tuhan masih menghendaki saya untuk bekerja. Jadi jangan sampai saya berhenti bekerja, kalau Tuhan belum mencabut nyawa saya. Bahkan suatu ketika saya diundang, datang duduk di samping tempat tidurnya Bapak, Ibu, dan saudara, dan kemudian orang ini berkata begini, Pak Pendeta, bantu saya untuk merancang nisan saya. Tolong pilihkan ayat Alkitab yang menggambarkan kehidupan saya, supaya orang yang datang ke makam saya tahu seperti apa saya menjalani kehidupan selama Tuhan masih mengaruniakan kepada saya. Bapak, Ibu, berapa orang yang bisa seperti ini? Yang dengan damai mempercakapkan tentang kematiannya sendiri. Biasanya ketika kita berbicara tentang kematian kita nggak nyaman ya. Rasanya kayak gimana gitu. Orang lain bahkan kalau kita sedang membicarakan kematian kita sendiri juga menegur kita. Misalnya nih, kita bicara soal kematian kita. Wah, nek aku mengko mati gitu ya. Kemudian orang ada saja di sebelah kita yang bilang begini, "His, kok ngomongnya ngono sih? Jangan ngomong kayak gitu. Itu nggak baik, pamali," dan lain sebagainya lah begitu ya. Tetapi orang ini tidak merasakan takut, tidak merasakan gamang, tidak merasakan ragu. Kalau Tuhan mau mencabut nyawa saya, so be it. Berarti Tuhan memang sudah menghendakinya. Dan saya tahu kemana saya akan pergi, oleh sebab itu saya nggak takut. Wow, Bapak, Ibu, dan saudara, inilah Yesus ya. Yesus menunjukkan kepada kita supaya kita teladani bahwa the show must go on. Saya harus tetap ke Yerusalem. Karena apa? Karena memang itulah yang digariskan. Karena itulah yang dirancangkan Allah untuk saya. Saya harus mati untuk menebus kehidupan manusia. Apapun yang terjadi, kematian sekalipun, saya harus tetap berangkat. Hal yang kedua, Bapak, Ibu, dan saudara, apa yang dapat membuat kita maju terus? Karena orang Kristen ini kan juga manusia biasa ya, bukan manusia super. Apa yang membuat kita maju terus? Jawabannya adalah janji Tuhan. Yesus maju terus karena Ia sudah berjanji untuk menebus dan menyelamatkan kita sebagai orang berdosa. Maka kita maju terus karena Allah sudah berjanji kepada kita bahwa Ia akan menyertai kita. Ia tidak akan meninggalkan kita.
Dalam banyak bagian di Alkitab, Bapak Ibu dan Saudara, Tuhan mengatakan kepada kita, jangan takut, jangan khawatir, aku akan menyertaimu kemanapun engkau pergi. Terus banyak sekali bacaan Alkitab. Yesaya 41 ayat 10 di sana dikatakan apa? Jangan takut sebab aku ini menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ini janji Tuhan kepada orang Israel yang pada waktu itu sedang menjalani kehidupan yang tidak ada harapan. Mereka jatuh ke dalam pembuangan. Bait Allah sudah hancur, sudah runtuh. Bait Allah itu lambang kehadiran Allah. Allahnya sudah tidak ada di sana berarti. Mereka dijajah oleh bangsa yang tidak mengenal Allah atau orang kafir. Apalagi yang mereka punya, nggak ada. Tetapi kemudian berita ini datang kepada mereka. Jangan takut, jangan khawatir, aku tetap mengingat kamu. Aku akan menyertai kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu. Dan ini menjadi kekuatan Bapak Ibu dan Saudara bagi orang Israel. Sehingga mereka bangkit. Dan kemudian di bawah kepemimpinan Nehemia dan Ezra, mereka pulang lagi ke tanah perjanjian dan kemudian mendirikan kembali bait Allah. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, janji itu juga berlaku bagi kita. Lalu kenapa kok banyak orang Kristen yang ketika menghadapi pergumulan kemudian melokro? Kemudian merasa bahwa dia sendirian, merasa Tuhan tidak peduli, merasa Tuhan tidak mengasihi. Kan pertanyaan teologis biasanya Bapak Ibu kalau kita sedang susah kan, Tuhan apa dosa saya? Itu kebiasaan orang Kristen kelihatannya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Saya pernah sedang mondok di rumah sakit, saya kena DBD dan tifus ya. Itu cukup lama saya di rumah sakit. Dan kemudian satu saat saya didatangi oleh para pendoa. Bapak Ibu, badok saya dipegang-pegang gitu ya. Dipegang-pegang, jadi mereka nggak tahu kalau saya pendeta gitu ya. Dipegang-pegang badok saya, kemudian mereka bilang begini, Mas, Allah mengasihimu, ya, akui dosamu di hadapan Tuhan. Ya. Pasti engkau sakit ini karena engkau melakukan dosa. Akui di hadapan Tuhan, maka engkau akan disembuhkan. Kemudian baduk saya diremet-remet Bapak Ibu dan Saudara ya. Bayangkan orang sedang sakit, didatangi dan kemudian dimek-mek begitu ya Bapak Ibu dan Saudara. Itu rasanya gimana? Makin stres Bapak Ibu, apalagi kita dihakimi. Kamu pasti berdosa, kamu salah, kamu harus ngaku dan lain sebagainya. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah ini mengasihi kita loh. Allah mengasihi kita. Allah melihat kita apa adanya dan Allah memberi kesempatan kepada kita untuk berpulih. Janjinya mengatakan kepada kita bahwa aku tidak akan pernah meninggalkan kamu. Oleh sebab itu, kalau ada orang yang ngelokro ketika dia menghadapi pergumulan, ketika dia sakit, dia mempertanyakan di mana Tuhan, maka baca Alkitabnya kurang banyak. Itu saja saya mau katakan itu. Kenapa kok saya katakan begitu? Karena kalau kita banyak baca Alkitab, maka iman percaya kita akan selalu dikonfirmasi. Kita akan selalu menemukan janji-janji Tuhan itu dinyatakan kepada kita. Dan dinyatakan secara nyata kepada tokoh-tokoh di dalam Alkitab. Tuhan gak pernah berbohong, Tuhan tidak pernah mengingkari janji. Dan itu juga yang berlaku di dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Jadi jangan pernah kita meragukan janji Tuhan. Apalagi Tuhan sudah bersumpah demi dirinya sendiri, dikatakan begitu ya di dalam Alkitab ya. Maka dia akan melakukannya. Wong mati saja dijalankan untuk kita kok, apalagi menyertai kehidupan kita. Maksud Tuhan tidak akan lakukan itu. Tuhan begitu mengasihi kita, Tuhan begitu sayang kepada kita. Yang ketiga Bapak Ibu, yang terakhir, keadaan buruk yang kita alami kadangkala membuat kita undur dari hadapan Tuhan. Terkadang membuat kita merasa, sudah deh, saya nggak mau lagi berjuang, sudah deh, saya tinggalkan saja Tuhan. Rasul Paulus menemukan kenyataan ini ketika dia menggembalakan jemaat di Asia Kecil. Ada banyak orang yang kemudian mundur dari Tuhan. Kenapa? Hidupnya susah.
Ketika jadi orang Kristen, harapannya hidupnya akan enak. Sebab di dalam kekristenan itu nggak ada kasta-kasta, nggak ada strata. Maka mereka ikut Kristus supaya mereka diakui. Ketika ikut Kristus ternyata malah dipersekusi. Wah, ini ngapain saya cari memolo ini, cari gara-gara ini kalau begini caranya. Lebih baik saya menjalani hidup saya yang lama. Saya bisa ya paling tidak berfoya-foya, saya bisa mabuk-mabukan begitu ya. Kalau di Korintus kan begitu. Tetapi Paulus katakan, sucikanlah dirimu. Wah, ini menderita banget jadi orang Kristen. Oleh sebab itu banyak orang kemudian kecewa dan meninggalkan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara, bagi saya, semakin kita menderita, semakin harusnya kita melekat kepada Tuhan. Jangan justru menjauh hilang kita. Tetapi kalau kita mengalami pergumulan, kita mendekat kepada Tuhan, kita mendekat kepada persekutuan, maka kita akan dibukakan, kita akan dicelikkan untuk dapat melihat bahwa pertolongan Tuhan itu senantiasa terjadi. Tuhan itu membuka pintu demi pintu, satu persatu. Itu yang terjadi di dalam kehidupan saya, paling tidak. Saya bisa bersaksi kepada Bapak, Ibu, dan saudara. Ketika saya kehilangan anak, ketika istri saya menderita kanker, ketika ibu harus cuci darah dan lain sebagainya, itu banyak hal yang kami alami. Dan seperti nggak ada jalan keluar begitu loh. Pergumulan demi pergumulan tumpuk menumpuk begitu. Seakan-akan, aduh, saya nggak bisa lagi nih. Saya nggak bisa bergerak, saya nggak bisa bernafas. Dan justru dalam kondisi semacam itu, Bapak, Ibu, dan saudara, pelayanan itu makin banyak datang kepada saya. Banyak orang datang minta tolong kepada saya, dan orang-orang itu masalahnya nggak ringan. Justru masalah-masalah yang berat. Dan saya menangis di hadapan Tuhan. Tuhan, apakah Engkau tidak melihat saya sendiri kewalahan menghadapi persoalan hidup saya? Kok Tuhan datangkan orang-orang ini? Apa maksud Tuhan? Bapak, Ibu, dan saudara, pintu satu persatu dibuka. Bukan biak langsung kelihatan ujungnya, enggak. Tetapi sedikit demi sedikit. Kenapa? Karena dengan sedikit demi sedikit itu, kita bisa melihat dengan nyata pekerjaan Tuhan. Satu demi satu, masalah itu bisa diatasi. Orang yang tadinya mau bunuh diri, nggak jadi. Orang yang tadinya mau bercerai, nggak jadi. Pak Pendeta, saya lihat hidup Pak Pendeta ini susahnya luar biasa. Kok Pak Pendeta bisa bertahan? Bertahan di dalam Tuhan, karena di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar, saya bilang itu. Lalu orang-orang ini datang lagi kepada saya beberapa tahun kemudian. Pak Pendeta, betul, kata Pak Pendeta. Ketika kami bertahan, Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan berkarya. Tuhan mengubahkan hati, Tuhan memulihkan. Andai saja kita bersabar menjalani pergumulan-pergumulan kita, pasti di ujung sana ada pelangi. Saya yakin itu. Oleh sebab itu, kalau kita sedang mengalami pergumulan, bersyukur Bapak, Ibu, dan saudara. Kenapa? Karena orang yang mengalami ujian itu biasanya akan naik tingkat. Betul nggak? Kalau di sekolah kita mau naik kelas kan ujian dulu toh. Kalau nggak mau ujian terus maunya naik kelas gimana? Nggak ada sekolah yang terima. Ujian dulu membuktikan bahwa kita sudah menguasai, baru kita diberi naik tingkat. Sama di dalam Tuhan juga begitu. Di dalam perkara yang kecil kita sanggup menanggungnya, maka Tuhan akan mempercayakan perkara yang besar. Demikian pula pergumulan yang besar. Jadi hati-hati Bapak, Ibu, dan saudara, berkat dan pergumulan itu ya kita tidak melihat itu sebagai dua hal yang apa. Kita juga bisa melihat pergumulan itu sebagai berkat. Oleh sebab itu, mari Bapak, Ibu, dan saudara, di Minggu Prapaskah ini kita kembali menghayati janji Tuhan. Kita buka lagi Alkitab kita lihat lagi apa janji Tuhan bagiku. Dan bagaimana janji itu bisa menguatkan aku melewati masa-masa pandemi ini. Aku yakin dan percaya bahwa ketika aku percaya pada janjinya, aku mengandalkan Dia, menempatkan Dia sebagai yang paling utama, maka Dia juga akan mengasihi aku dan menolong aku.
Bapak Ibu, selamat menghayati minggu-minggu Prapaskah. Dialah di dalam puasa kita saat ini, ketika kita sedang menghayati kembali firman Tuhan, kita kembali diingatkan bahwa Ia yang berjanji pasti akan menepati. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kesaksian pujian akan dipersembahkan oleh paduan suara Naomi.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Allah, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita dengan penuh kesungguhan hati, sebagaimana dalam pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan mati, dan dikuburkan turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kini marilah kita mengambil waktu teduh sejenak, kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan, kita membawa pokok-pokok pergumulan kita haturkan di hadapan Tuhan. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa di dalam surga lah yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus, puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, bahwasanya kasih-Mu nyata di dalam kehidupan kami sampai hari ini. Engkau berkenan berfirman kepada kami, mengingatkan kami bahwa Engkau tidak pernah jauh dari kami ya Tuhan. Engkau senantiasa ada dan menolong kami. Meskipun kami mengalami rupa-rupa pergumulan, tetapi kehidupan kami selalu pasti Tuhan sertai. Dan itu menjadi kekuatan bagi kami, penghibur bagi kami, sehingga kami terus melanjutkan kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Mari Tuhan, kuatkan hati kami untuk terus melayani Tuhan sampai akhir hidup kami. Secara khusus, Bapa di dalam surga, pada saat ini kami datang kepadamu membawa pergumulan umat Tuhan. Kami secara khusus berdoa bagi saudara-saudara kekasih kami yang sedang mengalami kelemahan tubuh, mereka yang sedang sakit dan berada di dalam proses pemulihan. Kami berdoa untuk Bapak Setio Murbono, Ibu Sukardi, Bapak Sumarto, Ibu Sudarni Sungkono, Ibu Suradi, Saudara Averel, Ibu Kristina Winarni, Bapak Untarto, Bapak Wugio, Bapak Yonatan Ngatio, Ibu Suhardi, Bapak Mulyadi, Ibu Ismiati, Bapak dan Ibu Margio, Saudara Kristina Utami, Bapak Priyanto, Bapak Suudi Supit, Ibu Sri Winarni, Ibu Sih Mariani Sukarto, Bapak Krisno Susilo, Bapak Sarjono, Bapak Dede Haryanto, Bapak Waljiman, Bapak Supoyo, Saudara Dimas Bayu Prakoso, Bapak Mino, KS, Ibu Dini Pangestuti, Ibu Justina Priyatmani, Bapak Riki Prasetyo, Bapak dan Ibu Arya Triyudanto. Demikian pula Saudari Pinkan Rochelle Yudanto. Bapak di dalam surga, saudara-saudara kami yang sedang berada di dalam kelemahan tubuh ini kami bawa kepada Tuhan. Mari Bapak, Engkau berkenan mengulurkan tangan-Mu menjamah mereka satu persatu. Kami yakin dan percaya jamahan Tuhan itu memulihkan. Bukan hanya memberi kesembuhan fisik, tetapi juga memberi kekuatan iman kepada mereka. Mari Bapak boleh bekerja melalui obat-obatan, tenaga medis, dampingan rohani,
dan juga pendampingan keluarga yang dengan penuh kasih melayani mereka siang dan malam. Mari melalui itu semua saudara-saudara kami ini boleh merasakan kehadiran dan penghiburan Tuhan atas mereka, sehingga mereka disemangati dan mereka kembali pulih seperti sedia kala. Bapa di dalam surga, secara khusus kami juga mengingat warga gereja yang sedang mengalami rupa-rupa pergumulan. Mereka yang sedang mengalami persoalan ekonomi, mereka yang mengalami relasi-relasi yang bermasalah di dalam keluarga, mereka yang mencari pasangan hidup, mereka yang mencari pekerjaan, mereka yang sedang menjalani proses studi, mereka yang mengalami pergumulan iman, dan lain sebagainya. Kami menyerahkan saudara-saudara kekasih kami ini ke dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan menyertai mereka. Kami percaya di dalam setiap pergumulan yang sedang mereka doakan, mereka gumuli itu, Tuhan ada di sana dan memberi pengharapan. Kami serahkan mereka di dalam pergumulan mereka ini, agar mereka tidak melenceng ke kanan ataupun ke kiri, tetapi boleh tetap mengarahkan pandang mereka kepada Tuhan. Karena di dalam Engkau Tuhan selalu ada jawaban atas doa-doa yang kami panjatkan. Secara khusus pada saat ini kami juga berdoa bagi warga Adiuswo di gerejamu ini Tuhan. Mari Engkau berkenan untuk melawat dan memelihara orang tua kami. Kami mengingat janji Tuhan bahwa sampai putih rambut kami, Engkau tidak pernah berubah. Engkau tetap Dia yang menggendong kami. Oleh sebab itu Tuhan, mari berkatilah orang tua kami. Tuhan penuhi kehidupannya dengan sukacita, sehingga kehidupannya boleh menjadi kesaksian yang baik atas pemeliharaan Tuhan. Secara khusus kami juga berdoa terus untuk perizinan pembangunan gereja kami ya Tuhan. Sampai saat ini masih terus kami gumuli. Mari Tuhan kiranya menolong tim yang sudah dibentuk, majelis gereja, seluruh warga gereja, agar kami senantiasa disemangati untuk terus berharap yang terbaik. Kami percaya bahwa waktu kami bukanlah waktu Tuhan. Mari Kau nyatakan apa yang baik seturut dengan waktu Engkau sendiri ya Tuhan. Demikian pula kami juga berdoa bagi proses perizinan dan pembangunan yang sampai saat ini masih digumuli oleh GKJ Bumi Indah. Kami juga percaya bahwa pada waktunya Tuhan akan menolong kami. Kami juga terus menggumuli kegiatan-kegiatan bergereja kami Tuhan. Pada tahun 2022 tema pelayanan kami dipulihkan untuk memulihkan, mari ajar kami Tuhan, untuk mengejawantakan tema itu di dalam segenap pelayanan kami. Sehingga apapun yang kami lakukan, kami dapat belajar untuk memulihkan, dan di dalamnya kami juga dipulihkan. Kami menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Terkhusus kami mendoakan bangsa dan negara kami, pemerintah bangsa kami. Di dalam mereka menangani situasi genting pada saat ini, ketika kami belum juga keluar dari masa pandemi. Tuhan memberi hikmat dan kekuatan, sehingga apapun yang mereka putuskan dapat sungguh-sungguh menolong kami semua untuk keluar dari masa pandemi ini. Secara khusus vaksinasi yang masih terus berlangsung, kami doakan agar semuanya itu dapat berlangsung dengan baik, dan setiap orang semakin dikuatkan, dan kami segera pulih dan keluar dari situasi ini. Secara khusus kami berdoa juga bagi perdamaian dunia. Kami berdoa bagi pertikaian antara Rusia dan Ukraina. Kiranya Tuhan menolong, Tuhan menghadirkan kasih di tengah-tengah mereka, sehingga mereka tidak lagi melanjutkan tetapi boleh berdamai satu sama lain. Bapa, kami belajar untuk beriman bahwa hari-hari ke depan meskipun kami tidak tahu, Tuhan berkarya dengan luar biasa bagi setiap kami. Oleh sebab itu kami sungguh-sungguh berserah penuh. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan. Masih ada banyak hal yang ingin kami sampaikan, tetapi Tuhan mengerti apa yang kami butuhkan. Oleh sebab itu doa dan sembahyang yang
kami bawa kepadamu pada saat ini. Kami bawa di dalam satu nama, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, mari menyatakan syukur kita dengan memberikan persembahan kepada Tuhan. Dasar persembahan diambil dari Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Persembahan yang telah terkumpul dapat diserahkan ke majelis wilayah atau dapat ditransfer ke Bank BNI Cabang Bumi Serpong Damai dengan nomor rekening 0740916429 atas nama Gereja Kristen Jawa Kanaan. Bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu ya Allah, karena Engkau Allah yang senantiasa memelihara setiap kehidupan kami, sehingga pada kesempatan hari ini kami boleh mengumpulkan persembahan yang asalnya daripadamu juga. Kiranya Tuhan berkati dan kuduskan seluruh persembahan yang kami kumpulkan, agar bisa dipergunakan untuk menghidupi pelayanan di gereja kami, GKJ Kanaan. Berkati dan ajar setiap kami ya Allah, agar mampu mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepadamu. Ampuni kami ya Allah apabila di dalam mempersembahkan ada hal-hal yang tidak berkenan kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, peganglah janji pengharapan yang dinyatakan Tuhan Yesus di dalam setiap langkah kehidupan kita. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus dalam keseharian hidup. Kami siap melakukannya. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Kini terimalah berkat Tuhan. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin.